Allahu 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 Allah Allahu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan sebagai karunia yang paling besar adalah beliau mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan bagi seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga membacakan salah dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Abi Imam Syi yang kami muliakan, guru-guru kami, para alim ulama, dan seluruh jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan kepada kita sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan yang sering terngiang-ngiang di telinga dan di kepala, yaitu lima nafrahu bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita gembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak orang yang sering mempertanyakan pertanyaan ini. Kenapa kita harus bergembira? Kenapa kita harus berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari para jemaah kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 58, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, hai Muhammad, dengan sebab karunia-Nya Allah dan rahmat-Nya, maka karena itu hendaklah kalian bergembira. Itu semua lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, apabila kita orang-orang yang beriman mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan kita untuk merasa gembira, untuk mengekspresikan kegembiraan terhadap rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kita lihat secara fitrah manusia, apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yang dianggap sebagai karunia Allah, yang dianggap sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan bergembira dan akan dirayakan kegembiraan tersebut sesuai dengan keadaannya masing-masing.
Ada orang yang bergembira dengan tersenyum ke sana ke sini. Ho yang gejak dekem ke sabe, pu yang ke kalan dekem karena terlalu gembira. Ada orang yang dengan kegembiraannya lalu dia mentraktir kawan-kawannya, memberikan makan kepada kawan-kawannya, memberikan minum kepada kawan-kawannya karena dia terlalu gembira. Ada juga bahkan yang mampu memberangkatkan saudara-saudaranya kadang ke haji, memberangkatkan saudaranya ke tanah suci untuk umrah karena dia sangat gembira. Banyak sekali ekspresi yang dilakukan untuk menampakkan rasa gembira terhadap rahmat Allah, terhadap karunia yang Allah berikan. Lalu di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau hai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Jelas di sini Allah Subhanahu wa taala membuat suatu jaminan bahwa keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana saja adalah rahmat bagi semesta alam. Bukan cuma bagi manusia, tetapi bagi seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keun urang jamun mulai dari lat batat kaya bate sampai ngan cangguk pure merumpok rahmat ngan gepulahe li Allah Nabi Muhammad. Maka karena Allah sendiri yang menjelaskan kepada kita para jamaah bahwa Nabi Muhammad ini adalah rahmat, dan sebelumnya telah saya bacakan ayat yang menyatakan Allah memerintahkan kita untuk bergembira dengan adanya rahmat, maka wajar setiap tahun umat muslim apabila bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad, teringat kembali mereka kepada nabinya, kepada keberadaan kelahiran nabinya, mereka bergembira dengan berbagai macam cara mereka menunjukkan suasana gembira tersebut. Jadi alasan yang mendasar pakon getanya gembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad karena perintah Allah untuk bergembira dengan rahmat, dan Allah sudah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat. Kalau dengan kelahiran Nabi Muhammad yang sudah dijamin oleh Allah sebagai rahmat kita tidak bergembira, lalu dengan rahmat apa lagi kita akan bergembira? Hana gembira dari katanya karena lahir Nabi Muhammad, padahal ka gejamin li Allah nyan rahmat. Ngan rahmat dah lah mitanya yang gembira dah. Nah urang lado mate berkawin anak gembira. Merumpok melinte. Berkawin ani inong ngan tidro agam, ngan tidro anak agam, tat gembira. Karena tat gembira melinte wa rumah gundang urang. Undang tetangga, gundang saudara, gundang kawan-kawan, untuk preh melinte kopnya, gusi limo, gusi kebu, gusi kameng, gusi manok, gepugot tempat yang begitu indah, yang begitu istimewa untuk preh, karena gembira dapat menantu. Padahal belum tentu, belum terjamin bahwa menantu yang dia anggap itu sebagai rahmat akan menjadi rahmat. Hana so jamin melinte dron yang akan jid ke rahmat. Mungkin berakon anak dron yang nak berkahwin dengan melintenya hana pernah nak tepuk mutiga api. Mungkin berakon anak dron yang nak berkahwin dengan melintenya hana pernah nak carut, hana pernah nak tunak mutiga api. Tapi semenjak leuh ji menikah dengan melinte ni nyan, ka mulai nak kenang tepuk anak dron. Ka mulai nak kenang tunak, dron kenang tunak hantom berakon. Tapi getanya tetap bergembira wate tak terima melintenya, tak anggap rahmat pada ayahna jaminan. Seharusnya para jamaah ketika itu yang tidak terjamin sebagai rahmat kita bergembira dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah sebagai rahmat, berlebih berat lom gembira. Berlebih berat lom senang tu. Berlebih senang
daripada tak perkahwin anu. Berlebih senang daripada tak terima melintai. Maka rasa senangnya akan tanya wujudkan lebih daripada tamakan duri tak preh melintai para jemaah. Lebih daripada tamakan duri wate tak perkahwin anak. Kijut dengku na pegah ngan kanduri lantung. Karenanya long pegah haba ngan tanya orang Aceh. Orang Aceh hana cara lain mentenang-tenang kecuali ngan makanduri. Jamun kon orang Aceh kagak pubut le tengku, le abu cik ke, le macik ke, bak jus amma ba bibu, athai ba pasti bibu. Nyo hanai bibu hana tenang orang Aceh. Maka tentai orang Aceh nampakkan euforia kesenangan adalah dengan mekanduri bu, benar bibu, benar tak mekanduri. Dan ini bukan pertama sekali dilakukan oleh orang Aceh. Euforia dengan mekanduri. Kan bak getanya orang Aceh pun mulai. Dengan bukti di dalam kitab-kitab klasik zaman banyak para ulama yang sudah mengungkapkannya. Di antaranya para jamaah long kutip sabah ungkapan yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau yang bernama An-Ni'matul Kubra Alal Alami fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Beliau mengutip qala Ma'ruf Karhi qaddasallahu sirrah. Berkata Ma'ruf Karhi, semoga Allah mensucikan batin beliau. Ma'ruf Karhi ini para jamaah adalah seorang ulama yang hidup pada kurun yang ketiga Hijriah. Kurun kedua Hijriah, karena beliau wafat pada tahun 200 Hijriah. Beliau adalah mursyid, guru daripada Sirri Sakati, seorang ulama besar yang lain. Yang Sirri Sakati itu adalah guru mursyid daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi, imam tasawufnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apa kata Ma'ruf Karhi? Kata beliau, man hayya'a ta'aman wa jama'a ikhwanan wala bisa wa auqada sirajan wala bisa jadidan wa tabakhara wa ta'attara ta'diman li maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Siapa saja, kata beliau, yang menyiapkan makanan, yang pugot kanduri, yang tagun kanduri, yang siapkan kanduri, lalu mengumpulkan saudara-saudaranya, mengundang tamu-tamunya, lalu ia hidupkan lampu-lampu di tempat tersebut, dan dia memakai baju baru pada hari itu. Kemudian di dalam ruangan-ruangan tersebut dia bakar bukhur, kemenyan, untuk mengharumkan suasana ruangan, dan dia sendiri memakai wangi-wangian. Karena takdiman li maulidin Nabi, karena mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya dikumpulkan ia oleh Allah pada hari kiamat beserta kelompok yang pertama yang terdiri dari para nabi-nabi, dan ditempatkan ia dalam tempat yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Ini kata ulama besar yang hidup masih pada zaman salaf. Kon ulama besar zaman jino yang hidup pada masa zaman salaf, yang belum terjadi banyak sekali khilaf pendapat. Beliau sudah mengatakan, sudah membuat suatu teknis
mengajarkan teknis kepada kita bagaimana seharusnya kita bereforia, bergembira dengan rahmat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 teknis yang beliau ajarkan. Yang pertama, hayya'ata aman, siapkan makanan. Yang kedua, jamaah ikhwanan, kumpulkan saudara-saudara kita, undang tamu-tamu. Yang ketiga, auqada sirajan, hidupkan lampu-lampu sehingga tempat tersebut meriah gemerlap. Yang keempat, labisa jadidan, pakailah pada hari tersebut baju-baju baru yang kita miliki. Yang kelima, watabakhara, bakarlah bukhur, kemenyan-kemenyan di tempat tersebut sehingga suasana ruangan tersebut menjadi harum. Yang keenam, wata'attara, dan pakailah wangi-wangian. Orang yang mengekspresikan kegembiraan dengan cara ini, kata Ma'ruf Karhi, akan dikumpulkan ia oleh Allah nanti di hari kiamat beserta para nabi, dalam kelompok para nabi, dan ditempatkan juga di surganya para nabi, yaitu a'la illiyin, jannatul firdaus, surga firdaus para jemaah. Seperti itu seharusnya kita bergembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di saat sempurnanya rasa gembira yang ada dalam hati kita juga menunjukkan sempurnanya rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad para jemaah. Makin gembira getanyo, makin getanyo cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas Nabi Muhammad sudah mengatakan dalam sebuah hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, ia bersamaku dalam surga. Maka pada momentum bulan Rabiul Awal tahun ini para jemaah, robah paradigma cara bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sebelumnya di menasah masjid ini cara bergembira, kiban barakon nemukanduri ina menasah masjid irana i masjid atau di tempat-tempat lain memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Banyak di antara kita yang memerayakan, kalau kita lihat Aceh bagian utara ini tidak lebih meriah dari Kanduri Senejuh. Tarayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana lebih meriah dari Uro Senejuh. Uro Senejuh nama Kanduri. Uro lain Nabi nasi lagi nyanti. Tenda buat Senejuh leuneul ni apa sanggenan. Hana tepu-tepu be. Hana mu pasang umbul-umbul macut be, hana nu hias tenda macut be. Ironu pi baje-baje duha yang biasa nesu, hana nesu mu baje baru pi hotelnya, makanan pi biasa-biasa mentong, pulang dro-dro nurungi kota ino, pesan bu sekali mongboh kota inan pak warung ya kirim kena. Laginya tamu Kanduri, pegah ada gedanya cinta kepada Nabi, pegah ada godhat gembira aku kelahir Nabi. Menyotane nging ekspresi gembira ne terima melintang dengan lahir Nabi. Sang yakin yang bi syafaat tu manurok kiamat melintai dengan Nabi. Sebab tak berat gembira na tena terima melintai, tapi ate ingat ke Nabi bacut tagai gembira. Wat tena terima melintai na lemo na berubah na si, wat tena terima Nabi si manok potong ba empreh ni ablau limong bo. Banding Nabi ke melintai lemo ngan Nabi ke Nabi lep manok potong berana. Maka robah paradigma itu, tunjukkan rasa gembira. Bek talo katanya ngawak melabuh. Kiban urang melabuh Kanduri, nejak tiga-tiga ke melabuh bak bulunnya nekalon. Kiban urang melabuh Kanduri, ate tajak mulut ke melabuh tapi katanya pu pameran. Ipegot stan-stan awaknya macam-macam ini. Dihias le moto-moto, becak-becak dihias tapi katanya karnaval tegana tom tanging tangnya. Terkejut. Tandai ji terus orang melabuh kena kerja, gebeke puatra men yang wajah darah. Pu Kandurinya, pu Senejuh. Pu Kanduri belangnya awaknya, pu Kanduri mulut. Hana yakin ni ke Kanduri mulut punya model lagi katanya.
Maka para jamaah, melalui mimbar ini, khatib mengajak kita untuk benar-benar menunjukkan rasa gembira. Berkorbanlah untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab yang saya sebutkan tadi juga diungkapkan, dinukil perkataan seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abi Bakar Siddiq. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang menginfakkan 1 dirham, yang menghabiskan hartanya seukuran 1 dirham. Kita tidak perlu mengkonversi dirham itu ke rupiah berapa para jemaah. Karena yang dimaksud 1 dirham oleh Abu Bakar adalah nilai terkecil dari uang masa Rasulullah dulu, dari mata uang. Tanya padi tak kira yang berharga yang paling kecil. 10 ribu. Tak pegah je. Tak apa habis peng untuk tak peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar, kana ma'i fil jannah. Orang tersebut bersamaku dalam surga. Dijamin oleh Abu Bakar masuk surga bersama dengan beliau. Abu Bakar ini orang istimewa para jamaah. Kon rakyat jelata katanya. Beliau orang laki-laki, orang tua laki-laki pertama yang masuk Islam. Beliau orang yang pertama sekali membenarkan mi'raj Nabi di saat orang lain mengkufurinya. Beliau orang yang menemani Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan menginap di Gua Thur sampai beliau digigit oleh binatang berbisa. Beliau yang membebaskan banyak sekali budak hamba sahaya Islam yang disiksa oleh majikan-majikannya. Beliau orang yang dipercaya, ditunjuk oleh Rasulullah ketika Rasulullah sudah sakit-sakitan untuk menggantikan Rasulullah menjadi imam para sahabat. Beliau orang yang dipilih oleh para sahabat untuk menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah wafat, untuk menjadi khalifatur Rasul. Orang istimewa. Siapa yang menghabiskan 1 dirham untuk peringatan Maulid Nabi, kata beliau, kana ma'i fil jannah. Beliau jamin orang tersebut bersamanya di dalam surga, bersama orang yang istimewa. Tentu juga kita istimewa para jemaah. Dak kon pejabat lagi gopnyan juga asisten gopnyan istimewa katanya para jemaah. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, menantu Rasulullah yang 2 kali dinikahkan oleh Rasulullah dengan anaknya yaitu Ruqayyah dan Ummi Kalsum, sehingga digelar dengan Dzun Naurain. Beliau berkata, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang menghabiskan sebesar 1 dirham untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faka'annama syahida ghazwata badrin wa hunain, maka seolah-olah ia ikut hadir dalam perang Badar dan perang Hunain. Orang yang membelanjakan sedikit hartanya untuk peringatan Maulid Nabi, kata Sayyidina Utsman, seolah-olah besar pahala yang dia dapatkan seperti orang-orang yang dulu ikut bersama Rasulullah dalam perang Badar, yang ikut dalam perang Hunain para jemaah. Jadi jangan pernah menghitung-hitung, jangan pernah takut akan sia-sia uang itu dihabiskan, dibelanjakan untuk peringatan Maulid Nabi. Maka baik cilet-cilet pegot maulud, baik lagi pegot tenujuk. Ulang ni kata, baik lagi pegot tenujuk. Sahabat Rasulullah yang lain yang bernama Umar bin Khattab, berkata, man adzama maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Siapa saja yang mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah menghidupkan Islam. Orang yang mengagungkan, kiban cara ada agung para jemaah, tentu kita melakukannya dengan keistimewaan, kon dengan asai-asai.
dengan keistimewaan kita lakukan, lebih daripada yang lain yang biasa kita lakukan. Adzama, mengagungkan. Ada rasa dalam hati kita penuh pengagungan kepada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut, kata Sayyidina Umar, faqat ahyal Islam, disamakan dengan orang yang telah menghidupkan agama Islam. Urang pu udip agama Islam gebahnya. Sayyidina Ali karamallahu wajha berkata, man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Orang yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kata Sayyidina Ali, tidak akan keluar dari dunia kecuali dalam keadaan tetap beriman. Gejamin han mati kaphi katanya. Gejamin selamat iman dah. Han tubit dari dunia menyo hana iman. Pasti ate tubit dari dunia getanyo iman. Yang kedua, yadkhulul jannah bighairi hisab, akan masuk surga tanpa dihisab. Bagaimana bahagianya para jemaah kalau kita masuk ke tempat-tempat yang kita idamkan tanpa diperiksa. Jalur khusus disiapkan untuk kita, dijemput kita, bukan kita yang datang tapi dijemput kita untuk masuk ke jalur ke tempat tersebut. Cukup bahagia. Dan orang istimewa itu para jemaah, kon urung biasa. Urung biasanya lelaki tanya nengi urung biasa, hoyan tajak gunung periksa. Dumho tajak tanya dia mubat pi gunung periksa, gunung antri, payah daftar, payah muno, payah mudik. Tajak bandara pi muna ni periksa nyoy periksa je. Kalau kiing dua datut payah tut. Encin dah pakai payah tut, hai pi lewat mana datutnya. Cukup le pui periksa. Urang biasa, cukup hek dik tanya. Tapi urang-urang yang istimewa hanai periksa tapu, dumpu ke meh hanai periksa. Tanya periksa puna nek meh tikin-tikin. Nah bude-bude saja. Terus keh-keh nah hanjut meh. Tapi urang-urang nyan pejabat-pejabat hebat, bude, fikin, dumpu je ke meh hanai periksa. Maka seperti itulah nanti orang-orang akan masuk surga. Ada jalur umum melalui pemeriksaan. Mari tiroro ke periksa ile, liu periksa baru lewat. Ada jalur khusus tanpa pemeriksaan. Dalam sebuah hadis nang nepegah li Rasulullah, akan masuk ke dalam surga dari umatku 70.000 orang tanpa dihisap, tanpa diperiksa. Nah 70.000 yang kagejamin li Rasulullah tamang surga hana ge periksa deman Allah. Mudah-mudahan butoi kun Sayyidina Ali roh urang yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para jemaah bisa sedikit memotivasi katanya untuk lebih semarak tak peringati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah peringatan maulid Nabi nya betul-betul suasana gembira, baik suasana duka. Maka lu ulang-ulang baik lagi selejuh peringati maulid Nabi. Menyelagi selejuh nyan kong kanduri gembira tapi kanduri duka. Wajar tenda gelah gepegah menan tagai hana ge pakai mengumpul-umpul pin. Wajar hana ge pudip lampu-lampu agak remang-remang tuput menan pakon karena tengah duka. Tapi lahir Nabi kon duka para ramah. Gembira. Fa bidzalika falyafrahu. Dengan demikian hendaklah kalian bergembira. Geyu gembira oleh Allah. Menyo gembira bemeri gedanyo nyan kanduri gembira kon kanduri duka. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala
سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansurna wa man nasaraddin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamati fil hali wal ma'ali innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.